Shalom semuanya. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Here we go, come on. Yang ada di rumah bersama-sama dengan pujianmu, come on. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagah. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bersama-samanya. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan dengan imanmu. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kembali lagi
lagi dengan kita dari komunitas Hemak Salvation Ministry, tentunya dalam acara apa? Good morning. Good morning. Jesus. Silakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari yang baru yang telah disediakan bagi Anda dan saya di pagi hari ini. Terima kasih juga yang buat teman-teman yang sudah join. Semuanya boleh bangun pagi dengan semangat dan dengan sukacita yang baru, boleh mengikuti Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Karena kita semua mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita mau menyembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Dan untuk lagu-lagu pada pagi hari ini ada apa aja, Cing He? Yes. Tadi sudah kita nyanyikan bersama, ada Besar di Dalamku dari JVCC. Untuk lagu syukur kita akan pakai Terbaik Bagiku dari HSM Worship, dilanjutkan Hanya Kau dari album pertama HSM Worship, dan untuk penyembahan kita akan pakai Through It All dari Hillsong, dan untuk lagu terakhir kita akan pakai Aku Diberkati dari SOP. Benar sekali, dan itu adalah lagu-lagu yang sudah dipersiapkan untuk pagi ini. Boleh dibuka teks lagunya, dan juga buat teman-teman yang mau posting teks lagu boleh diposting juga di kolom komen, dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama karena kita semua percaya ada kuasa yang memulihkan ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segala hati kita. Amin. Ya, mari kita mulai saja Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tenangkan hati kita. Mari kita membuka hari ini dengan berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu yang sudah kami terima selama ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk setiap berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Yes, benar. Dan biarlah saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan segala pujian dan syukur kami hanya kepadamu. Sebab kami tahu ketika kami menyembah-Mu, ketika kami bersyukur, hadirat-Mu boleh tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Yesus, kami rindu untuk bersyukur kepadamu. Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku, semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik.
syukur, berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagi. Angkat syukurmu nyatakan, berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Kami memberikan hidup kami, berikan hidupku, percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagi kami Tuhan, kami kami kasih bersyukur kami kepadamu. Terima kasihku, ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Lebih dahsyat lagi, Yesus. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiamu Yesus, atas kebaikanmu. Mari angkat syukurmu, nyatakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, angkat syukurmu, angkat syukurmu. Engkau baik, engkau baik, perbuatanmu nyata bagi kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kau setia. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berharap. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat setia bagi kami, dan setiap pekerjaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Tak perlu kami khawatir, tak perlu kami takut, sebab Engkau ada di pihak kami. Engkau Allah yang mampukan kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, sehingga segala sesuatu tidak akan ada yang mustahil bersama dengan Engkau. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Ini iman kami Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagi tak ada yang tak mungkin bagi. Tak terlambat, tak terlambat pertolonganmu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak terlambat pertolonganmu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata sempurna. Mari bersama-sama umat Tuhan nyatakan, hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Puji Dia, puji Dia. Tak bagimu, bagimu Tuhan. Tak terlambat pertolonganmu.
mulia, ajaib perkasa, berkata selamanya. You are forever in my life. You see me through nothing and cover me with your hand. Hide me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I give my love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting
worship you. I worship you. Sama-sama menyembah Tuhan saat ini. Angkat sembahyang sekian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan Kau begitu dekat dengan kami saat ini. Kau menjamah, Kau melawat setiap hati yang rindu kepadamu. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami nggak pernah ingin jauh daripada-Mu. Kami ingin selalu dekat kepadamu. Penuhi kami, Jesus. Sebab kami tahu ketika kami tidak mampu, ketika kami merasa kekurangan, Engkau Allah yang senantiasa memberikan uluran tangan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa membantu kami di dalam kesesakan kami, di dalam keterbatasan kami. Engkau Allah yang menunjukkan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami merasa tidak mampu, Engkau Allah yang senantiasa memberikan kasih-Mu, memberikan semangat bagi kami untuk menyatakan bahwa kami mampu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami pun rindu Tuhan mendengarkan setiap kebenaran daripada firman-Mu, agar senantiasa Tuhan hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu menuju jalan yang benar dan bukan jalan yang salah. Sehingga setiap langkah kami pun merupakan langkah iman Tuhan, bukan sebuah keputusan yang kami ambil dengan begitu singkat, tetapi sungguh benar Tuhan, keputusan yang kami ambil sesuai dengan tuntunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Injil Lukas bab 19 ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Sekali lagi Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ya. Saya akan bantu membacakannya dari sini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, kita sangat sering sekali mendengar pewartaan cerita tentang Sakeus ya. Sekilas saya akan menceritakan siapa sih Sakeus itu ya. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Orang yang memiliki kedudukan di masa itu ya. Orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kekayaan dan kuasa. Khususnya seperti job desk-nya adalah pemungut cukai. Berarti dia memungut pajak dari setiap orang-orang yang hidup pada zaman itu. Namun banyak masyarakat sekitar ya, masyarakat Yahudi itu memusuhi dia. Karena apa? Dan menganggap Sakeus orang berdosa. Karena apa? Karena ia bekerja sama dengan penjajah dan mengungut pajak melebihi yang seharusnya, sehingga dia dimusuhin. Sebenarnya teman-teman, pajak itu dikenakan sewajarnya, tetapi dia memungut lebih daripada itu, sehingga akhirnya masyarakat menyebut Sakeus seorang yang berdosa. Nah, hari ini Injil mengatakan entah bagaimana, entah apa yang mendorong Sakeus ya ingin melihat Tuhan Yesus, sehingga dengan tubuhnya yang amat pendek ya, diceritakan Sakeus itu sangat pendek, sehingga ketika kalau berjejer dengan orang-orang pada waktu itu ia tidak akan bisa melihat. Maka dari itu ia melakukan sebuah tindakan yang menurut orang-orang cukup konyol, menurut orang-orang itu cukup aneh. Dia harus memanjat pohon. Dia harus naik ke atas pohon untuk bisa melihat siapa itu Yesus. Dia sangat tertarik dengan siapa itu Yesus. Dan karena dorongan hati itu yang begitu kuat, akhirnya dia boleh berjumpa Tuhan Yesus. Dengan kenekatan yang ia ambil ya, dia akhirnya boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan teman-teman, hari ini dicatatkan bahwa usaha Sakeus itu tidak sia-sia. Dan rupanya Tuhan Yesus pun melihat dia. Dan Tuhan Yesus pun menyapa Sakeus pada waktu itu. Sehingga Yesus pun mau bersinggah ke rumah seorang pemungut cukai, seorang pendosa. Dan seketika itu Sakeus turun dari pohon dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Dan ternyata teman-teman, bukan pintu rumah Sakeus aja yang terbuka pada saat itu ya, tetapi pintu hati Sakeus pun terbuka. Sehingga apa? Sehingga Sakeus menyatakan pertobatannya dan dia mau mengembalikan setiap pajak yang dipungut oleh orang-orang sebanyak 4 kali lipat. Ya, dia menyatakan akan saya kembalikan 4 kali lipat dan setengah hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Berbicara dengan 3 hal tentang Injil hari ini. Yang pertama, dibutuhkan satu hal yang langkah iman yang harus kita lakukan untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Dibutuhkan hal yang nekat seperti Sakeus untuk naik ke atas pohon untuk berjumpa dengan Yesus. Ini berbicara apa? Dibutuhkan hati yang terbuka untuk mencari Yesus.
Jika engkau ingin dipulihkan, jika engkau ingin dimenangkan, jika engkau ingin diangkat, bukalah hatimu untuk Kristus. Mungkin beberapa daripada kita ini seringkali mengalami permasalahan, seringkali mengalami kesulitan. Aku ingin keluar dari tekanan-tekanan ini, tetapi ketika engkau tidak membuka hati, engkau tidak membiarkan Tuhan masuk dalam hidupmu, yaitu tidak akan pernah terjadi. Lihatlah perbuatan Sakius, ia nekat naik ke atas pohon. Disinilah usaha yang dilakukan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Nggak usah berbicara hal yang muluk-muluk. Dengan hal yang sederhana, ketika kita melakukan itu dengan hati yang terbuka, kita nyatakan bahwa kita rindu untuk Tuhan menjamah kita, maka Tuhan pun akan berkenan. Dengan hal yang simpel, contohnya teman-teman, hari ini kita membuka hari setiap harinya dengan berdoa, ya, itu sebuah langkah iman. Dan di situ Tuhan hadir nggak? Tuhan hadir. Tuhan berkenan nggak? Tuhan berkenan. Ketika kita sujud berdoa, ketika kita minta untuk dipulihkan, minta diberikan kekuatan, minta diberikan kemampuan untuk melewati segala permasalahan, Tuhan pasti hadir. Dinyatakan Injil pada pagi hari ini, Tuhan mengenal Sakius. Karena usaha Sakius tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita boleh ambil pada renungan pada pagi hari ini, pertobatan itu dimulai dari langkah yang harus kita ambil. Sakius ingin menyatakan bahwa dia bertobat. Dia mengambil langkah untuk berusaha mencari Yesus. Dan setelah ia mencari Yesus, apa yang dia lakukan? Dia membuat langkah iman. Saya akan memberikan setengah harta dari milikku dan mengembalikan 4 kali lipat orang yang diperas pajak oleh dia. Ini adalah langkah iman, saudara-saudaraku. Ketika engkau ingin bertobat, engkau harus melakukan sesuatu. Menyatakan itu adalah tanda bahwa engkau bertobat. Pertobatan akan datang ketika engkau melakukan hal langkah iman. Mungkin daripada kita ingin merasa menjalani hidup yang baru, hidup yang dipulihkan, mulailah dari langkah iman, yaitu apa? Hal yang paling sederhana, ampunilah dirimu. Mintalah ampun di hadapan Tuhan. Itu adalah langkah iman. Disitulah pertobatan akan terjadi ketika Anda bisa mengampuni diri Anda dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan terjadi, pertobatan akan terjadi. Mari bersama-sama kita renungkan. Sudahkah kita mengambil langkah iman? Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini bermasalah dalam hidupnya dengan keluarganya, ya, dengan saudaranya, mungkin dengan orang tuanya, dan bahkan biasa yang sering terjadi nih ya, dengan iparnya. Kalau yang suami istri ya, dengan mertuanya. Injil hari ini melihatkan Sakius mengambil langkah iman untuk bertobat. Mari bersama-sama belajar melakukan rekonsiliasi, belajar menyapa dan memaafkan seseorang atau mereka-mereka yang memiliki masalah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang kita pelajari, seperti Sakius yang rela melakukan apapun asal dengan berjumpa dengan Tuhan, ia tidak malu melakukan hal yang konyol ataupun memanjat pohon, karena dia tahu ketika dia mencari Tuhan akan terjadi keselamatan. Nah, teman-teman, hal yang paling terakhir, apakah kita malu untuk kita dapat diselamatkan? Janganlah pernah malu. Sakius saja nggak malu kok naik di atas pohon. Dia pendek, dia naik di atas, nggak malu. Dan pelajarannya pada pagi hari ini, pernahkah kita malu di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita? Janganlah pernah malu. Karena apa? Tuhan sendiri nggak pernah malu menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan di ayat yang terakhir Yesus menyatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Nah, ketika kita dianggap sebagai anak, Yesus pun gak malu menganggap kita sebagai anak. Sebegitu pula, janganlah kita malu untuk menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lakukanlah perbuatan-perbuatan iman kalian. Layanilah orang sesama-sesama kalian yang ada di rumah dan kehidupan kita sehari-hari. Disitulah kita menyatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Sakius, kita pun boleh dimenangkan oleh Tuhan. Kita pun oleh bertobat. Dan kita memiliki langkah iman menunjukkan pertobatan kita. Dan maka kita diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari bersama-sama kita renungkan Injil pada pagi hari ini. Kembali kita merenung, kembali kita menutup mata. Berapa banyak perbuatan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita renungkan. Setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, sudahkah kita membalas kebaikan Tuhan itu? Mari renungkan. Ketika begitu banyak kita yang ingin dipulihkan, ingin dilepaskan, ingin diberikan kemampuan untuk melewati segala permasalahan. Tuhan, aku muak dengan permasalahan di dalam hidup. Sering kali aku jatuh. Tetapi berapa banyak yang Engkau datang ke hadapan Tuhan, membuka hatimu untuk Tuhan boleh berkuasa di dalam kehidupanmu. Mari belajar bersama-sama untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk kita tidak malu di hadapan Tuhan atas setiap dosa-dosa yang mungkin sudah kita lakukan. Karena Dia Allah yang tidak pernah malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dan ketika kita rindu, keselamatan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, pemulihan itu boleh terjadi, maka serahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan. Serahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja penuh di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita. Dan yakinlah dengan penuh iman bahwa sesuatu akan terjadi ketika kita berserah di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki iman bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang besar melalui hidup saya. Mari bersama-sama renungkan Injil pada pagi hari ini. Seorang pendosa Sakius mampu diubahkan. Karena apa? Dia mau untuk diubahkan. Syarat yang utama untuk mau diubahkan adalah kita mau. Bukan karena kita mampu, tetapi kita mau. Sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja melawat setiap daripada kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Injil-Mu menegur setiap daripada kami. Kami percaya setiap kebenaran firman ini tidak akan menjadi sia-sia bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami semuanya. Bagi mereka saat ini yang mengalami begitu banyak permasalahan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menjadi Sakius. Dan biarlah setiap saudara-saudara kami mengalami permasalahan pada pagi hari ini boleh dikuatkan kembali dengan kisah seorang Sakius. Seorang pendosa yang boleh menerima kemenangan, boleh menerima keselamatan daripadamu karena dia mau menjadikan Tuhan untuk berkuasa di dalam kehidupannya. Bagi engkau juga yang sudah jauh daripada Tuhan, ingatlah Tuhan datang bagi orang yang berdosa. Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Mari bersama-sama bukalah hatimu. Izinkan Tuhan berkuasa dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat kami semua.
Terima kasih. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami sungguh boleh menjadi penggenapan akan firman-Mu Tuhan. Terkait tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari katakan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, hidup kami adalah bukti kebesaran-Mu. Kami mengucapkan syukur kami buat firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami di pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh kembali kepadamu. Kami boleh berlari kembali. Kami boleh memanjat pohon. Kami boleh membayar harga dari setiap apa yang telah kami perbuat di masa lalu kami. Biarlah kami mau hari demi hari mencari Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi terang dan pelita bagi kaki kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi terang yang bersinar bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan berangkat untuk beraktivitas. Engkau sendiri yang akan melingkupi kami dengan kasih-Mu. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan doa-doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Yeay, berapa banyak yang merasa bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh besar, sungguh ajaib, dan kita semua telah diberkati dan dilimpahi. Boleh berikan love-nya di kolom komen. Dan sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Semuanya. hikmat kebajikan setia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku,
hikmatnya bajingan sedia bagiku. Sebab asalmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Siap puji Tuhan, haleluya. Good morning Jesus. Keep moving on. Yeay. Cingga pengumumannya dong. Langsung kaget. Pengumumannya dari Cingga. Ya, pengumumannya Jumat ini kita akan kembali lagi di dalam Domus Glorie. Ada Kutiti dan Jelisa yang pelayanan ya. Ketemu dengan kita lagi. Ya, hari Jumat jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, teman-teman bisa ikuti YouTube HSM Spasi Community. Yes. Dengan pembawa firman Koko Raymond Raymond Hanjaya. Hanjaya, karena Oke. Jumat besok adalah special Friday Domus Glory with HSM Worship dan Koko Raymond Hanjaya ya. Bisa mengikuti dari YouTube channel kita secara live ini ya. HSM Spasi Spasi Community. Apalagi? Dan yang berikutnya, kita tidak jemu-jemu ya mempromosikan album kedua HSM Worship ya yang berjudul Move On. Jadi teman-teman bisa dapatkan album ini di semua digital platform ya, dan juga selalu follow akun Instagram hsm.worship ya. Kita akan kembali untuk bersekutu di dalam GMJ setiap pagi, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Dan tidak lupa tanggal 5 Desember kita memiliki acara Yeay. luar biasa. Apa Cine? Reach Out KRK. Wah. Ya, reach out KRK yang akan kita adakan dari komunitas Heman Salvation Ministry. Pantengin aja Insta Story dari HSM Worship ataupun HSM Community. Kita akan juga memblast di WA Group untuk KRK kita 5 Desember. Judulnya apa? Reach Out. Dan Dengan pembicara yang keren banget ya Iya. di Amerika. Ya. Father Magnimo. Ya, he's so Ya, anointed. luar Jadi biasa. pastikan semuanya boleh live ya tanggal 5 Desember, catat tanggalnya. Jos. Dan boleh kita sapa pagi hari ini ya, ada Dani Cahaya. Halo, Hai. selamat pagi. Ada Marini Indon, ya, Marini Indon. Kolbertan, terima kasih sekali lagi pelayanannya. Terima kasih Koko Alberta. Salam buat teman-teman di Perth ya. Saya sering lihat postingan Instagramnya Kolbertas makanan terus ya. Waduh, bagi-bagi ya Kok. Begini. Ada Ricci Sutanto, terima kasih. Ada Thank you Richie. Ijing juga terima kasih. Ada Veronica Nina, Cahaya Didani, Yovita Purwanto, Felix Chen, terima kasih. Teresia Au, Wow, thank you. Seru Banyak banget ya hari ini love-nya. ya. Love-nya banyak luar banget. biasa. Luar Irfandi. biasa. Ya, C. Kristina Widyasari dari Semarang, PDKY. Cici Kristina Wah. Drama. Shalom buat teman-teman PDKY Semarang ya, dan BPK Semarang semuanya. Sudah kangen makanan Semarang. Apa? Apa? Asam-asam itu. Kalau aku tahu gimbal, tahu gimbal. Atau Tahu nasi goreng papat. Oh iya, kesenangan. Dewi Pramusinto, Al-Adi, Alfonsus Toys, Lucian Lydia. Banyak nih kayaknya temen-temen. Iya. Udah siapa? Cina. Heri Santosa, ada Ang Darwin, wah, Rosalina Darwin. Budi Harti, Tonggo ya. Ratnawati, kemudian ada G Sujana, thank you semua yang sudah join. Ada Roni Santoso Halim, Gode Livania, Cemelisa mungkin mau nyapa? Oke, ada nih. Ayo nih ke Kesia, Chan Kok Ming, Blue Test,
Cenmoni. Ya, sapa terus. Padahal sudah habis. Ya, Linda. Sudah habis. Oke, thank you. Bye bye. Oh, masih ada. Masih ada. Oke. Ini nih anak-anaknya. Semangat terus. Bye and God bless you.